Selamat malam Bapak Ibu, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur kembali kita dipersekutukan melalui persekutuan doa malam pada hari ini. Untuk itu saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau menaikkan pujian, ada pujian di hatiku. Ada pujian di hatiku, Yesus memberi sentosa. Tak ada lagi ketakutan, karena Tuhan dekatku. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang indah, membuat hidupku penuh dengan pujian. Waktu hidupku dalam dosa, jauh dari kesenangan, hanya kuasa Yesus mengubah keadaan hidupku. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang indah, membuat hidupku penuh dengan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang indah, membuat hidupku penuh dengan pujian. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kembali kami dikumpulkan melalui persekutuan doa malam pada hari ini. Tuhan kiranya memimpin kami, agar kami dapat mengikuti persekutuan doa ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati juga firman-Mu agar boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan kami mau menaikkan doa-doa syafaat kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan yang mendengar setiap seru doa kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita mau menaikkan pujian Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya sebab Tuhan menopang tangannya.
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita menaikkan pujian Jiwaku Terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur di dalam kesempatan malam hari ini kembali kami dihimpunkan di dalam ibadah persekutuan doa online malam hari ini. Kami akan melanjutkan pembacaan kami dari kitab Ayub sebagai perenungan sebelum kami memasuki doa-doa syafaat. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan di dalam segala keterbatasannya, maupun setiap jemaat-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Kiranya kembali disapa, diberkati kembali oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan pembacaan kita melanjutkan Kamis yang lalu. Kita sudah memasuki pasal ke-25 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Maka Bildad orang Suah menjawab, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah dihitung pasukannya dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengak, anak manusia yang adalah ulat. Ya, sedemikian pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah obrolan ya di sebuah desa di salah satu daerah dari para ibu rumah tangga. Nah, salah seorang dari ibu itu dia memiliki anak usia SMA dan ternyata anaknya itu terpilih untuk mengikuti lomba fisika ya di Jakarta. Kemudian di dalam percakapan itu sang ibu lain berkomentar ya, dia meragukan bahwa anaknya itu bisa menang lomba di Jakarta begitu ya. Karena dia mencoba membandingkan yaitu seputar pendidikan di kota dan juga di desa ya. Sang ibu ini mengatakan ya dari segi fasilitas ya jauh begitu antara di kota dan di desa pendidikan yang kita terima oleh anak-anak kita.
Misalnya dari sisi fasilitas di kota lebih lengkap, dia katakan dari internet, laboratorium, bahan ajar begitu ya. Dan juga tenaga pendidik, guru-guru yang berkualitas dan seterusnya. Jadi sang ibu ini coba membandingkan dan dia mengatakan, ya ibu jangan berharap banyak, anaknya bisa menang lomba begitu ya di dalam perlombaan itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini ya, seringkali memang kita juga membanding-bandingkan sesuatu. Ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari satu hal, ya, mendapatkan kontras atau perbandingan begitu. Misalnya contoh lain mengenai warna ya. Beberapa waktu yang lalu setelah renovasi ini selesai dan juga di ruang sekolah minggu, kami membicarakan mengenai warna cat apa yang cocok untuk ruang sekolah minggu. Lalu ada usulan warna abu muda begitu ya. Setelah dicat memang saya lihat kelihatan bagus, tapi sepintas ya saya melihat seperti warna putih abu muda ini. Namun ketika coba saya bandingkan ya, saya kontraskan dengan warna plafon yang memang benar-benar putih begitu. Maka warna dinding itu menjadi jelas, ternyata itu warna abu muda ya, bukan warna putih. Nah, kira-kira itu ya tujuan dari perbandingan itu, mengkontraskan sehingga sesuatu menjadi jelas, kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita ya, ternyata itu juga yang dilakukan oleh Bildad ya. Jadi Bildad menjawab Ayub dengan memaparkan perbandingan. Perbandingan apa? Dia coba memperlihatkan antara kebesaran Allah, kemuliaan Allah dengan keterbatasan manusia, kepanaan manusia. Dengan tujuan ya, dari apa yang diutarakan oleh Bildad, Ayub menyadari bahwa ia tidak bisa membela diri dan menyatakan diri benar di hadapan Allah yang agung, yang maha besar itu. Dan di dalam bagian ini, Bapak Ibu jemaat, mungkin Bildad kehabisan ide untuk membantah perenungan-perenungan Ayub selama pembacaan ya, perdebatan, kita memasuki sampai pasalnya yang ke-25 ini. Ya, Bildad memang tidak lagi mengulang tentang pandangannya yang lama di dalam pernyataannya ini, pandangannya yang tradisional ya, bahwa penderitaan sebagai hukuman Allah atas orang jahat, atas orang berdosa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang disoroti Bildad di dalam bagian ini. Yang pertama, Bildad memperlihatkan mengenai kebesaran Allah. Ya, dikatakan kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah dihitung pasukannya, dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Nah, kalau kita lihat sepintas memang pemaparan Bildad ini terkesan tidak nyambung ya. Ayub mengomong apa, begitu dia malah membicarakan tentang apa. Namun Bildad sebenarnya ingin membandingkan tadi ya, mengkontraskan antara manusia dan kebesaran Allah. Ya, dengan maksud Ayub menyadari akan keberadaannya yang tidak berarti di hadapan Allah yang maha besar, yang maha agung. Dan Bildad juga membawa Ayub untuk melihat realita kenyataan mengenai ciptaan yang besar itu ya, tentang bulan, bintang, ternyata di hadapan Allah menjadi tidak berarti sama sekali. Apalagi ya manusia, begitu Ayub. Apabila ya benda-benda tadi dikatakan benda-benda penerang itu menjadi suram di hadapan kemuliaan Allah, maka siapakah kita? Maka siapakah manusia di hadapan Allah yang mau menyatakan terangnya di hadapan Allah? Atau secara langsung, siapakah Ayub yang mau menyatakan terangnya di hadapan Allah, kebenarannya di hadapan Allah?
Itu yang pertama yang disoroti oleh Bildad. Lalu yang kedua, Bildad menyoroti mengenai keterbatasan manusia. Ya. Ayat 4 dikatakan, bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengak, anak manusia yang adalah ulat. Ya, kata Bildad. Jadi menurut Bildad manusia hanya seperti binatang hina yang tidak berarti di dalam kehidupan kita, mungkin kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa yang sederhana, bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini ayat 6. Apabila manusia yang hanya seekor belatung dan anak manusia yang hanya seekor cacing. Dalam sebuah majalah, ya, majalah Basis, majalah filsafat dan budaya, Francisco Budi Hardiman dia pernah menulis mengenai pandemi COVID itu menyingkapkan eksistensi manusia, ya, dari kata eksis, ada, yang menyingkapkan keberadaan manusia dengan segala pergumulan, dinamika, keterbatasan, penderitaan dan seterusnya. Nah, Budi Hardiman mengatakan bahwa COVID-19 ini sebagai virus adalah makhluk yang tidak berarti, ya, dibandingkan dengan manusia. Jadi dia katakan di dalam tangga evolusi, ya, virus ini adalah makhluk paling rendah dibandingkan dengan manusia, karena manusia itu bisa dikatakan makhluk yang berevolusi dan mencapai tingkat yang tertinggi mungkin, ya. Dia katakan jaraknya itu tidak terhingga antara virus dan kita manusia sebagai makhluk, ya, yang sempurna begitu, sebagai puncak dari evolusi. Dia katakan tidak seperti manusia, virus tidak berkesadaran, ya, tidak stabil, cepat mati dan seterusnya. Ya, karena dia tidak berkesadaran, siapapun yang bisa menjadi inangnya dia akan serang begitu, ya, dia hantam saja. Apakah itu seorang oma yang sedang menunggu kelahiran cucunya, ya, atau sepasang calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, ya, virus ini akan menghantam siapa saja, tidak peduli karena dia tidak berkesadaran begitu, ya. Nah, tapi di sisi lain dia juga bisa bermutasi dan memperbanyak diri dan kemudian menyebar begitu, ya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata virus COVID-19 ini yang dianggap makhluk paling rendah, ya, telah menggoncangkan dunia, ya, telah mengubah banyak paradigma, ya, mengubah banyak hal di dalam sejarah sepanjang kehidupan manusia yang terjadi saat ini. Bahkan ada seorang pengkhotbah, ya, mengatakan bahwa virus COVID-19 ini adalah khotbah yang paling ampuh, ya, untuk mengubahkan hidup orang begitu, ya. Nah, bahkan ditafsirkan, ya, COVID-19 ini sebagai alat untuk menyampaikan pesan Allah, ya, tadi yang menjadi khotbah yang paling dahsyat karena mengubahkan banyak segi kehidupan manusia. Nah, sebagai perenungan kita, Bapak Ibu jemaat, ya, di dalam kehidupan ini mungkin orang seringkali membanding-bandingkan dan menganggap rendah sesamanya. Atau mungkin kita juga pernah direndahkan, ya, dihakimi, tidak dianggap, mengalami seperti Ayub. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, hal-hal yang dianggap tidak berarti, ya, rendah dapat dipakai untuk menyatakan pesan Allah, ya, di dalam kehidupan umat. Dan di dalam kisah Ayub dan penderitaannya, bukan hanya penderitaan fisik namun dituduh dan direndahkan, kita juga dapat memaknai ada pesan Allah yang bisa memberkati hidup kita. Ya, bahkan dalam penderitaan dan kesusahan yang kita alami saat ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dan mengantarkan kita
untuk kembali bersama-sama berdoa. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu mengambil waktu teduh sejenak. Kita akan memasuki doa-doa kita bersama. Bapak Ibu jemaat dapat mengambil posisi berlutut dan posisi doa yang paling nyaman. Kita akan bersama-sama berdoa. Untuk pokok doa yang pertama, kita terus mendoakan bagi pergumulan bangsa dan negara kita di dalam penanganan pandemi. Kita bersyukur kasus yang semakin menurun dan kita terus doakan supaya kondisi semakin kondusif, pemulihan ekonomi terjadi dan aktivitas ekonomi bahkan juga kegiatan belajar mengajar tatap muka dapat diselenggarakan secara bertahap. Mari kita berdoa untuk pokok doa pertama untuk bangsa dan negara kita. Untuk pokok doa yang kedua, kita berdoa bagi pelayanan gereja kita, baik di GKJH maupun di POS. Kita bersyukur untuk renovasi atap yang sudah selesai, namun ada kebutuhan dana yang masih harus dicukupi. Kita juga berdoa untuk persiapan pembukaan ibadah secara tatap muka. Kita akan lakukan secara bertahap. Kita doakan persiapan segenap penata layan untuk mempersiapkan hal ini dengan baik, tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kita juga berdoa untuk pelayanan yang masih berlangsung secara online maupun streaming, baik ibadah umum, sekolah minggu, untuk KTB Remuda. Mari kita berdoa untuk pelayanan gereja kita bersama-sama.
Untuk pokok doa yang ketiga, kita juga berdoa bagi Pos Cengklong dan juga pelayanan PAUD. Kita doakan untuk rohaniwan di sana, Pak Didit dan keluarga, segenap aktivis dan juga BP di sana, boleh mempersiapkan pelayanan ke depan, memplanning untuk membuka ibadah atau pelayanan onsite secara bertahap. Kita juga doakan untuk kegiatan belajar mengajar PAUD yang juga mempersiapkan untuk belajar tatap muka. Kita doakan para guru dimampukan untuk melayani anak-anak di sana. Mari kita berdoa untuk pokok doa ketiga bersama-sama. Untuk pokok doa yang keempat, kita juga berdoa untuk pergumulan jemaat baik di Jembatan Hitam maupun di Pos Cengklong. Kita doakan untuk segala pergumulan, terutama jemaat di dalam kehidupan rumah tangga, ekonomi, usaha mereka, dan juga kesehatan mereka. Kita doakan untuk para lansia, kiranya Tuhan tetap memelihara mereka melalui keluarga, anak, cucu mantu Tuhan pakai untuk menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Kita juga secara khusus berdoa untuk pemulihan dari Ibu Suheni, mama dari Saudara Edward. Kiranya Tuhan terus menolong memakai Edward dan juga papanya untuk boleh menjadi saluran berkat. Mari kita berdoa untuk pergumulan jemaat bersama-sama. Pokok doa yang terakhir, saya mengajak Bapak Ibu jemaat untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, menyatakan segala permohonan, harapan, pergumulan. Mari kita mengambil waktu tenang teduh untuk berdoa secara pribadi.
Bapa di dalam surga, inilah segenap doa dan syafaat kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa di dalam doa untuk pergumulan bangsa dan negara kami, untuk gereja kami, pelayanan kami, kehidupan rumah tangga, keluarga, bahkan juga pergumulan pribadi lepas pribadi. Kami membawa Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengasihani kami dan menyatakan yang baik, menjawab seturut apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati untuk sisa waktu kami sepanjang malam hari ini dan bahkan juga waktu istirahat kami. Kami mau menyempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.